Amma ba'du, mitra JIC, para pendengar radio, para pemirsa streaming Jakarta Islamic Center dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di pekan. Saya teringat dengan sebuah hadis, ya, di mana di dalam hadis itu kan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu beliau terlihat dikatakan puasa juga, kadang buka dikatakan buka juga, kok puasa gitu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, aku lihat engkau kok dikatakan puasa tapi kok sering buka, dikatakan buka kok sering puasa. Apa kata Rasul? Bulan Sya'ban menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, ya. Nah, di bulan Sya'ban ini bulan yang diantara tengah-tengah, makanya orang-orang enak. Setengah pinter, setengah bodoh itu ya nggak enak. Setengah kaya, setengah miskin ya nggak enak. Walaupun yang namanya segala sesuatu, yang tengah itu yang paling bagus. Khairul umur awsatuha. Nah, maka mitra Allah, bulan Sya'ban yang ada saat ini, yang kemudian menghidupkannya sedang dengan berpuasa, ini memberikan kepada kita hendaklah hidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Lebih-lebih di saat kondisi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Kita mencoba untuk mengamalkan berbagai kebaikan-kebaikan yang jarang kita lakukan, maka saatnya kita lakukan begitu banyak. Contoh kecil misalkan, ada sebuah keterangan mengatakan, baiti jannatku adalah surgaku. Maka juga di bulan Sya'ban, bulan juga dalam kondisi begini, maka nikmati. Nah, jadikan rumah itu surga buat kita sebagai istri. Jadikan situasi ini untuk semakin mendekatkan emosional kita, suami dengan istri, ya, suami dengan anak, itu ini adalah momen mungkin sebelum PSBB kita dengan bekerja, ayahnya bekerja, sibuk dengan dan lain sebagainya, sehingga relatif intensitas pertemuannya begitu amat sedikit. Saat ini intensitas pertemuan kita dengan, jadikan momen ini adalah momen untuk kita semakin dekat dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, bahkan ajak mereka untuk beribadah bersama-sama. Ini adalah momen. Karena apa? Mumpung di bulan Sya'ban dan juga dalam kondisi PSBB seperti ini, maka saatnya kita untuk betul-betul erat keluarga kita, betul-betul merapatkan barisan di antara anak-anak kita untuk belajar agama, entah itu entah itu belajar hadis, entah itu belajar yang lain. Tetapi gunakan kesempatan ini untuk menjadikan baiti jannati, rumahku adalah sebagai sorgaku. Sehingga kalau rumah itu menjadi sorga, ya sorga itu tidak ada yang tidak enak. Tidak ada orang yang tidak betah di sorga. Maka ketika rumah sudah menjadi sorga, orang pun akan malas untuk keluar rumah. Nah, yang pertama, ya, mumpung kita di bulan Sya'ban yang kebetulan juga PSBB, adalah tempat untuk kita semakin dekat dengan keluarga. Yang kedua, bulan Sya'ban
para ulama menyebutnya dengan kenapa disebut sya'nahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Bulan Sya'ban itu kenapa disebut sebagai bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban itu banyak yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Walaupun memang dalam kondisi sekarang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bersama-sama, misalkan sholat masjid ya dan lain sejenisnya, itu memang tidak bisa dilakukan, tetapi kita harus paham bahwa ibadah itu pada intinya adalah dalam semakin menunjukkan apapun itu pakaiannya, apapun itu aktivitasnya, pada dalam rangka semakin membuktikan dirinya untuk menghamba kepada Allah. Penghambaan dirinya kepada Allah itu sedang dibuktikan pada saat-saat sekarang ini. Artinya apa? Semangatnya ibadah pada saat dia ibadah ke masjid ketika situasi normal, dan juga pada saat dia ibadah, semangatnya harus sama. Ketika dia rajin sholat berjamaah di masjid, kemudian di saat kondisi sekarang, ya berjamaahnya dari rumah. Gitu. Dengan keluarga di rumah. Ya karena dilakukan pada saat situasi normal, itu untuk saat ini ya lakukanlah. Pada intinya adalah, filosofinya adalah tetap tidak akan kehilangan inti daripada ibadah. Apa inti daripada ibadah? Menghamba kepada Allah. Dalam prinsip menghamba kepada Allah, itu tidak harus selamanya yang namanya kelihatan. Ritual itu terkadang itu juga menjadikan kita belum tentu langsung dia merasakan adanya Allah. Makanya bisa kita lihat mitra, dalam hasanah kehidupannya para orang-orang sufi, ya, ada orang yang dia itu justru mendapatkan dan merasakan hadirnya Allah itu ketika dia sedang berada di dalam kesunyian, di dalam kesendirian. Justru dia merasakan betapa dirinya itu sangat butuh dengan Allah. Gitu. Ini yang harus kita tanamkan dulu di dalam segala ibadah kita. Apapun ibadah kita. Ya. Mungkin di antara kita ada yang berkeluh kesah, gimana sih ini? Oh, sholat berjamaah kok jadi berkurang begini. Apalagi sholat Jumat menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak boleh gitu. Gimana ini? Maka pandanglah itu dari sisi positifnya. Ya. Karena apa? Terkadang pada saat orang menjalankan syariah, itu belum tentu dia itu mendapatkan inti daripada syariah itu. Disinilah yang harus kita pahami adalah orientasi kita di dalam melakukan syariah. Di dalam melakukan ritual-ritual yang kita laksanakan setiap hari, sudahkah kita mencapai inti daripada tujuan itu? Contoh misalkan ketika orang sholat, pada hakikatnya orang sholat itu adalah aqimis sholata li dzikri, kata Allah kepada Nabi Musa. Dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Artinya secara sepintas, secara sekilas, ayat ini memberikan sebuah penalaran kepada kita bahwa inti daripada sholat itu adalah agar orang-orang menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah.
Hadir Allah di dalam hatinya. Allah hadir di dalam hidupnya. Allah hadir di dalam pikirannya. Allah hadir di dalam hatinya. Bukan sekedar ritual. Ya. Bukan sekedar kemudian kita sholat berjamaah bareng-bareng di sana, tetapi tidak juga menemukan inti daripada ibadah. Sehingga apa? Yang dia kejar pada saat dia beribadah hanya pahala, pahala, pahala. Pak, kalau saya sholat berjamaah kan pahalanya 27 kali lipat sholat sendirian. Gitu. Nah, orientasi pahala inilah sebenarnya mulai kita naikkan levelnya. Bahwa ibadah bukan sekedar untuk mencari pahala. Karena kalau kita mencari pahala dengan ibadah yang kita lakukan, seolah-olah kita itu nggak percaya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ya. Orientasi kita harus mulai kepada pahala. Kita harus mulai merubah ibadah kita bukan karena pahala, tetapi ibadah kita dengan Allah. Saya pengen ketemu Allah. Saya pengen jumpa Allah. Saya pengen merasakan hadirnya Allah. Gambaran kecilnya begini, saudara-saudara mitra JS yang dimuliakan Allah. Ada orang dekat dengan pejabat. Ya, ada orang dekat dengan pejabat. Kemudian ya, orang ini datang ke pejabat. Ini orang-orang datang ke pejabat tujuannya beda-beda. Ada orang yang datang kepada pejabat yang penting judulnya proyek saya goal. Gak ada urusan. Saya ketemu dengan pejabat gak ada urusan. Dia pengen proyeknya goal dengan dia dekat dengan presiden misalkan. Ya. Bagi dia nggak peduli, saya ketemu dengan presiden atau tidak ya nggak peduli. Yang penting ketika saya dekat dengan presiden, maka ketika saya bisa nembus ke presiden, walaupun saya nggak jumpa dengan presiden, proyek saya lancar. Misalkan. Ada lagi yang satu lagi. Kalau yang satu lagi, saya pengen jumpa dengan presiden. Mau ngapain? Ya saya cinta dengan presiden. Saya senang dengan presiden. Saya pengen ketemu dengan presiden karena saya suka dengan presiden. Saya senang dengan Pak Presiden. Apa tujuannya? Ya tujuannya pengen ketemu aja pokoknya. Maka nanti mohon izin sebagai pejabat itu akan melihat, dia datang kepada saya kalau ada kepentingan. Kalau proyeknya aja pengen, akan muncul nanti image seperti itu. Ini ketika berbicara manusiawi ya. Orang yang kedua, dia dekat dengan presiden itu presiden. Saya karena senang, saya cinta dengan Pak Presiden. Maka ketika dia dekat dengan presiden, maka apapun kebutuhannya itu akan diperhatikan oleh Pak Presiden. Tetapi ketika yang satu, yang dia datang ketika dia punya kepentingan, maka belum tentu semua kepentingannya pun akan dikabulkan oleh Pak Presiden. Ini contoh kecil dalam gambaran hidup manusia, bagaimana bagaimana menggambarkan ibadah itu begitu. Pada saat orang ibadah, sholatlah, puasa, baca Quran, ya, sedekah dan lain sebagainya. Pengen proyeknya goal, itu yang penting dia dapat pahala. Saya sholat biar saya dapat pahala 27 kali lipat. Orang sendiri gitu. Dia sedekah biar nanti harta saya berlipat ganda lagi dapat ganti misalkan. Saya baca Quran biar saya mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya. Orientasinya itu.
Tapi orang yang satu pada saat dia sholat, pada saat dia sedekah, itu karena dia betul-betul ingin membuktikan bahwa dirinya itu cinta kepada Allah. Urusan dapat pahala, apa pahalanya apa, dia udah nggak mikirin. Mau Allah kasih pahala seperti apapun, monggo. Tapi orang ini enggak. Orang ini pokoknya ketika saya sholat ya saya harus dapat pahalanya ini. Dan orang yang orientasinya pahala itu cenderung kering di dalam dia beribadah. Kering ibadahnya. Ya, kenapa kering? Karena dia nggak masuk inti daripada ibadah. Inti daripada ibadah adalah lima'rifatillah, untuk kenal dengan Allah. Karena kalau urusan pahala mah udah pasti dikasih. Ya. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka itu sebenarnya kebaikan untuk dirimu. Tapi jika engkau berbuat buruk, maka keburukanmu itu akan kembali kepada dirimu. Gitu. Udah pasti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat amal baik, ya, walaupun sekecil biji zarah itu, ya, sekecil apapun kebaikan maupun keburukan, itu pasti akan dia lihat nanti bagaimana respon dari Allah. Gitu. Jadi urusan pahala ya, ini pahala aja. Padahal yang namanya pahala yang didapat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu belum tentu menjadikan kita kenal dengan Allah. Nah, situasi sekarang di mana COVID-19 sedang begitu mewabah di mana-mana, ya, itu hendaklah menjadikan kita tersadarkan diri. Oh, Allah itu pengen kita tambah dekat kepada Allah. Bukan karena semata-mata sholat berjamaahnya di masjid. Bukan semata-mata karena kita datang ke pengajian-pengajian. Bukan sekedar itunya. Tetapi Allah sedang memperkenalkan dirinya. Kamu semua harus kenal kepada aku. Virus Corona COVID-19 yang katanya dengan sabun aja mati. Makanya kan kemana-mana kita harus cuci tangan pakai sabun, Berarti kan virus itu dengan sabun aja kalah. Tapi kalau udah masuk ke tubuh, itu merajalela. Maka kata Allah, aku kasih nih virus yang namanya COVID-19 atau Corona itu. Agar kamu itu semakin yakin bahwa Allah itu ada. Lebih-lebih ini di bulan Sya'ban. Perbanyak kita ibadah. Bukan karena pahalanya, tetapi karena kita diperintah oleh Allah untuk Itu yang kedua. Jadi perbanyak ibadah di bulan Sya'ban, ya, sebagai bentuk pelajaran kenapa pada hari ini, ya, kita masih berada di PSBB. Pelajarannya adalah kita agar semakin dekat kepada Allah lewat rumah. Kemudian yang terakhir, mitra, pembiasaan kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu insya Allah akan terbawa nanti untuk kita bisa memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah tanggal 23 atau 24 kita akan masuk bulan Ramadan. Nanti kita lihat sidang isbat dari pemerintah. Tanggal berapa nanti diputuskan tanggal 1 Ramadan. Maka disitulah berarti kita udah ada kebiasaan di dalam rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mungkin di rumah kita udah biasa baca sholawat.
Kita udah biasa baca Quran, kita udah biasa qobliyah ba'diyah, kita udah biasa sholat awabin, kita udah biasa sholat duha dan lain sebagainya. Itu nanti kebiasaannya akan terbawa sampai di bulan Ramadan. Itulah kenapa di awal bulan Rajab Rasulullah berdoa dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ini artinya bahwa harapan Rasulullah bulan Sya'ban adalah bulan yang kita pun akan mendapatkan kebaikan yang begitu luar biasa. Apa kebaikan yang luar biasanya? Yaitu dengan meningkatnya ibadah kepada Allah. Untuk apa meningkatkan ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban? Untuk menjadi pembiasaan di bulan Sya'ban dan menjadi kebiasaan nanti di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kenapa? Karena persiapan bulan Ramadan tidak cukup hanya dengan ketika Ramadan itu datang, tetapi dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh minggu itu udah kita persiapkan. Nanti akan terlihat bedanya. Orang yang mempersiapkan diri di awal bulan Ramadan, maka semangat ibadahnya pun hanya awal-awal saja. Ya. Hari pertama, malam kedua, malam ketiga semangat. Kesononya memblek lagi. Kenapa? Karena dia tidak biasa. Tapi bagi orang-orang yang sudah biasa di bulan Rajab, kemudian dia udah biasa di bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Ramadan, itu udah biasa dia. Udah biasa beribadah. Dan bagi dia udah bukan lagi pahala, karena dia udah enjoy dengan ibadahnya. Itu mitra. Ya. Makanya mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Justru situasi seperti ini harus menjadikan kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu banyak protes dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena yakin apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakannya itu pasti sudah dengan berbagai pertimbangan. Dengan berbagai pertimbangan entah dari sektor manapun, itu pasti sudah ada pertimbangannya. Maka kewajiban kita adalah nerima dengan legowo apa yang pemerintah atur buat kita semua. Dan yang terakhir, mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang akan datang atau Ramadan ini, ya Ramadan seminggu lebih yang akan datang, itu tidak usah kemudian berpikir apakah kemudian nanti tarawih berjamaah atau tidak dan lain sebagainya. Itu tidak usah dipikirkan lah. Kenapa? Perbaiki aja dari sekarang. Sok, ibadah aja yang bagus di bulan sekarang. Mau nanti ternyata sama pemerintah kemudian kita betul-betul misalkan sholat tarawih berjamaah di masjid, ya selawat tarawih berjamaah di rumah bersama keluarga. Kenapa tidak? Gitu, ya. Tapi nanti di masjid, di musola nggak ada yang baca Quran, ya masa nggak ada yang baca Quran, ya. Baca Quran kan nggak perlu orang banyak, sendirian juga boleh, ya. Jadi kita berpositif, ya, positive thinking lah kita, berhusnudzon lah kita kepada Allah melalui husnudzon kita kepada pemerintah-pemerintah kita. Insya Allah apapun yang ada di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sekarang ini dengan situasi seperti ini, terima dengan hati yang lapang bahwa inilah aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita memang sedang dikondisikan untuk berada di situasi seperti ini. Siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Tapi orang yang tidak ridho dengan Allah, dengan apa yang Allah putuskan, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah. Inilah mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan mengenai bulan Sya'ban, di mana cenderung orang lupa dengan bulan Sya'ban. Maka agar kita tidak termasuk orang yang melupakan bulan Sya'ban, yuk kita jadikan bulan Sya'ban ini momen kita untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju pembiasaan baik untuk di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan sabar, kekuatan sehat walafiat, sehingga kita semakin bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju manusia-manusia yang berakhlakul karimah, menjadi manusia-manusia yang kenal dengan Allah, menjadi manusia-manusia yang betul-betul faham tentang apa yang dilakukan Allah adalah pasti ada kebaikan di dalamnya.
Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.